Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada semua pemirsa kita yang mengikuti siaran ini live di channel YouTube Maula TV. Ajak temannya, ajak saudaranya, ajak semua keluarganya untuk ikut berdiskusi bersama kita tentang isu-isu terhangat di dalam dan luar negeri bersama saya Zaid Ali dalam acara kesayangan kita Bincang Berita. Alhamdulillah pemirsa kita live kembali, kendati sedikit tertunda ya pemirsa. Mohon maaf dari seluruh tim Maula TV, ada sedikit kendala teknis tadi. Seharusnya sudah kita broadcasting live dari setengah 9 tadi. Sekarang udah jam 9 kita baru live alhamdulillah. Tapi kita tidak patah semangat. Dan pemirsa kita sudah siapkan tema yang menarik untuk kita diskusikan bersama kedua narasumber kita yang sudah bergabung melalui saluran Skype dari Jawa Timur. Cendekiawan Muslim Habib Abdillah Ba'bud. Assalamualaikum Ustaz Abdillah. Saya tidak mendengar dengan baik suara Bang Zaid ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz Abdillah. Nggak masuk ya? Nggak masuk mungkin setting Ya, mic-nya. sepertinya ada kendala ya. Oke. Coba cek di ininya. Oke. Kita juga bergabung bersama Cendekiawan Muslim dan jurnalis senior Bang Dede Azwar yang bergabung bersama kami juga melalui saluran Skype di kota Makassar. Dan apakah Bang De sudah bisa bergabung bersama kita? Mic-nya sudah. Waalaikumsalam, alhamdulillah sudah Bang Zaid. Ahlan wasahlan. Baik, Bang De. Jelas ya suara saya Bang De ya? Ya, sudah cukup jelas sekarang. Baik. Ustadz Abdillah, apakah suara saya cukup jelas? Ya, sekarang bagus. Tadi Baik. tidak terdengar sekali. Oh, oke. Yang penting kedengeran, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kedua narasumber kita yang sudah bergabung melalui saluran Skype pemirsa pada malam hari ini terkait dengan pernyataan terbaru dari pemimpin tertinggi Revolusi Islam Said Ali Khamenei tentang desas-desus normalisasi hubungan sebuah negara baru dengan rezim Zionis Israel. Dan beliau berkata bahwa siapapun yang menormalisasi dengan rezim Zionis Israel itu seperti dia bertaruh dengan kuda yang lemah begitu ya. Coba kita lihat beritanya. Oke. Nah, ini kita lihat bagaimana angle liputannya dari ziondonews.com alias sindonews.com. Jadi pemirsa jangan kaget ya bagaimana angle peliputannya dari media yang agak nyeleneh gini. Coba kita lihat. Dari Teheran, pemimpin spiritual tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah memperingatkan Arab Saudi agar tidak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan memperkirakan bahwa negara Yahudi pada akhirnya akan dibasmi. Sikap definitif Republik Islam adalah bahwa pemerintah yang mempertaruhkan normalisasi dengan rezim Zionis akan kalah. Seperti yang dikatakan orang-orang Eropa, mereka bertaruh pada pihak yang kalah. Nah, lanjut Khamenei seperti dikutip dari RT Rabu 4 bulan 10. Khamenei menyebut Israel sebagai kanker yang insya Allah akan diberantas oleh tangan rakyat Palestina dan kekuatan perlawanan di seluruh wilayah. Peringatan Khamenei ini seolah menegaskan penentangan normalisasi Arab Saudi Israel yang disuarakan oleh Presiden Iran Ibrahim Raisi. Berbicara pada konferensi ulama Islam pada hari Minggu, Raisi mengecam gagasan pemulihan hubungan antara Israel dan dunia Muslim. Normalisasi hubungan dengan rezim Zionis adalah tindakan reaksioner dan regresif yang dilakukan pemerintah manapun di dunia Islam. Satu-satunya pilihan bagi semua pejuang di wilayah pendudukan dan dunia Islam adalah melawan dan melawan musuh. Lanjutnya, seraya menambahkan bahwa Iran terus mendukung pembebasan Yerusalem dari pendudukan Israel. Peringatan dari Khamenei pun mendapat tanggapan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara rezim teror Khamenei menabur kehancuran dan pembantaian, Israel justru memajukan kemajuan dan perdamaian. Kata Netanyahu dalam tanggapan video terhadap Khamenei ini. Apalagi katanya? Di bawah mungkin sambungannya. Atas sedikit.
atas sedikit. Sama seperti Iran tidak menghalangi kita untuk mencapai kesepakatan Abraham, Iran juga tidak akan menghalangi kita untuk memperluas lebih jauh lingkaran perdamaian demi kebaikan warga Israel, masyarakat di kawasan ini, dan umat manusia secara keseluruhan. Oke, pemirsa, kita kembali. Jadi kalau saya semakin banyak membaca statement orang-orang seperti Netanyahu ini, kita pun tidak perlu otak untuk merasakan, ya pemirsa, tidak perlu hati untuk merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh Netanyahu itu tadi sangat sebuah sampah yang sangat busuk sekali, apalagi diliput oleh sebuah media seperti ziondonews.com. Bagaimana tanggapan awal antum terhadap perkembangan yang terbaru ini? Jadi Ustadz Abdillah Babud, jadi infonya rezim Zionis Israel akan menormalisasi hubungan dengan rezim Arab Saudi. Ya, kita sudah berkali-kali sebenarnya berbicara tentang hal ini, tapi katanya semakin dekat dan semakin dekat, apalagi baru-baru ini ditegaskan kembali oleh Raisi dan kemudian Ayatollah Khamenei bahwa siapapun yang menormalisasi hubungan dengan Israel ini bertaruh pada kuda yang kalah. Tapi ia akan sepertinya akan terus berlanjut. Bagaimana tanggapan antum, Ustaz Abdillah? Silakan. Ya, terima kasih Bang Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dunia sekarang memang sedang masuk pada fase yang baru, ya. Fase yang baru itu yang saya maksud adalah bahwa pelan-pelan dunia mulai memahami apa itu Iran dan apa itu Republik Islam Iran. Artinya negara ini dengan dua pemimpin yang mewarnai kehidupan politik dunia pada dewasa ini, yang awal adalah Imam Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif dan dilanjutkan oleh Sayyid Ali Al-Khamenei, dengan berbagai macam upaya dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Republik Islam Iran ini yang sudah berlangsung 40 tahun ini, pelan-pelan akhirnya sekarang dunia mulai memahami kenyataan eksistensi kuat Republik Islam Iran, dan bahwa negara ini benar-benar membawa ide-ide dan cita-cita yang mulia. Dan apa yang lebih mulia dari cita-cita untuk menghapus segala macam bentuk penjajahan di muka bumi. Dan yang sekarang ini terlihat penjajah itu adalah negara haram Israel. Bahkan pelan-pelan sekarang ini dunia melihat bahwa poros perlawanan itu dari waktu ke waktu itu juga semakin menguat. Ada kekuatan yang terbangun di Lebanon Selatan, ada kekuatan yang terbangun di Yaman, ada kekuatan yang terbangun di Suriah, ada kekuatan yang terbangun di Irak. Dan pelan-pelan dunia atau negara-negara Asia Barat juga semakin melihat bahwa sebenarnya kita tidak punya alasan untuk bermusuhan dengan Iran. Iran ini adalah negara yang benar-benar berpikir dan berjuang untuk kepentingan negara di kawasan. Dan karena itu sebagai buktinya, ya, negara yang tanda kutip pelik seperti Saudi Arabia ini pun akhirnya sampai pada titik kenyataan dan realita bahwa dia harus bekerja sama, harus dekat dengan Iran, atau dia akan mengalami kehancuran dan kekalahan. Karena perkembangan yang terlihat sekarang ini adalah bahwa benar apa yang diucapkan oleh Sayyid Al-Khamenei bahwa Israel dari waktu ke waktu semakin menunjukkan kelemahannya. Yang diistilahkan dengan taruhan kuda itu adalah bahwa ibarat perlombaan kuda Israel ini sudah berkali-kali kalah di berbagai macam event pacuan kuda, kalau mau diumpamakan, ya, itu kalah terus. Nah, kuda yang sering kalah ini hanya orang gila yang kemudian masih mau bertaruh pada kuda yang kalahan ini, ya. Atau kalau dalam bahasa Persia disebut asbe bozande, ya, mungkin begitu, ya. Kurang lebihnya begitu ini. Asbe Jadi bozande, hanya orang yang tidak paham tentang apa namanya itu, tentang pacuan kuda, kalau kemudian dia mengeluarkan uang besar dan bertaruh pada kuda yang berkali-kali kalah. Nah,
Kenyataan politik yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah kekalahan berulang-ulang Israel dalam berbagai macam yang kita saksikan. Nah, karena itu sekarang ini negara-negara ini sudah mulai mendekat dengan Iran, meskipun mereka malu-malu untuk mendekat dengan Iran. Tapi ketika mereka melihat ini kenyataan, kekuatan yang nyata, dan tidak mungkin tidak untuk mereka tidak bekerja sama dengan Iran, maka apapun itu taruhannya mereka lakukan pendekatan itu. Dan ini pun disambut oleh Sayyid Ali Khamenei bahwa dari dulu seandainya negara-negara di kawasan ini mau bersatu, tidak ada satu kekuatan asing pun yang mampu bermain-main di kawasan di Asia Barat ini. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersatu. Nah, dan inilah yang kemudian dinyatakan oleh beliau bahwa kehancuran Israel sudah semakin dekat dengan kenyataan. Artinya negara ini mau tidak mau akan berakhir pada kehancuran. Dan tidak lama lagi kita akan melihat peta dunia tanpa negara Arab Israel, insya Allah. Itu mungkin di awal. Ya baik, terima kasih Ustadz Abdillah. Baik, jadi memang di Maula TV juga kita berkali-kali kalau misalnya menyimak pemirsa jurnal sebelumnya pun kita bicara tentang lemahnya rezim Zionis Israel, dan secara umum Amerika Serikat dan blok Barat ini semakin lemah dan semakin ditinggalkan. Dan sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Sayyid Ali Khamenei tentang taruhan pada kuda yang kalah terus, atau yang disebut dengan Ustadz Abdillah tadi asbebo zandeh ya Ustadz Abdillah. Jadi asbebo zandeh. Jadi pemirsa, kalau kita melihat ya, ini sudah sangat jelas sebenarnya. Saya rasa seseorang bahkan seperti Muhammad bin Salman pun bukannya tidak sadar, pasti tahu bahwa ini adalah kuda yang kalah terus, tapi dia masih mempermainkan ini. Kita mendapatkan pesan yang berbeda gitu, agak campuran. Bin Salman bilang ini, kemudian nanti Faisal bin Farhan bilangnya beda lagi. Pesan-pesan yang berbeda, bercampur, nggak tahu kita nih, maju mundur kita nggak tahu. Apakah mereka normalisasi, apakah mereka bermain, apakah ada yang mereka inginkan dari Amerika Serikat, apakah ada yang mereka harapkan dari Amerika Serikat, dan apakah memang mereka bisa berharap itu dari Amerika Serikat, mengingat bahwa Arab Saudi dan Iran ini dua-duanya sudah bergabung dalam BRICS juga, bukan hanya mereka menormalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Republik Islam Iran, tapi juga mereka sudah gabung dalam kerjasama ekonomi BRICS dengan Rusia, India, Cina, Brazil, Afrika Selatan dan beberapa negara lainnya yang bergabung bersama dengan mereka di situ. Bang De, bagaimana komentar antum terhadap perkembangan terbaru ini dan juga apa yang disampaikan oleh Sayyid Ali Khamenei? Silakan Bang De. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Ya, tadi sudah dipaparkan ya dengan sangat jelas sama Saudara. Mungkin sedikit aja ingin disampaikan oleh saya mungkin Bang Zed. Jadi sebagaimana yang pernah kita bicarakan sebelumnya, bahwa tadi kan Ustaz Abdullah menggarisbawahi, sekalipun Saudi itu sudah menimbang nggak mungkin berhadapan dengan Iran. Dan itu juga dilihat bahwa dia juga nggak mungkin berhadapan dengan Zionis. Nah, caranya adalah bagaimana dia membuat membuat sabut pengaman dulu dengan mendekati Iran, karena yang pertama kali rekonsiliasi kan dengan Iran kan, sebelum dengan Zionis isu itu muncul, itu supaya istilahnya cari aman. Karena prinsip mereka ini seolah-olah seperti mengadopsi prinsip non-bloknya Indonesia. Ya, tapi lupa bahwa non-blok Indonesia ya, sudah kita bahas bukan sekedar perkawanan, tapi perlawanan sebenarnya non-blok itu. Nah, ini yang kemudian dicoba diadopsi oleh Saudi, dan dia bisa datang ke siapapun seolah nggak ada musuh. Ini kan sebenarnya politik yang sangat berbahaya menurut kita. Artinya akan sulit diidentifikasi di mana posisi Saudi, khususnya pada negara-negara atau poros perlawanan yang jelas-jelas melihat bahwa ada kolonialisme di sana, ada kedoliman di Palestina dan sebagainya yang dibangun oleh rezim palsu, rezim haram Zionis yang menamakan dirinya Israel. Nah, ini yang mungkin perlu dicermati Bang Zed.
bahwa posisinya Saudi ini harus ditegaskan dulu. Kalau tidak, ya akan menjadi abu-abu, justru menciptakan kebingungan, situasinya akan lebih berbahaya ketimbang ketika dia belum berkawan lagi dengan Iran dan belum membuka hubungan diplomatik dengan Zionis. Itu mungkin Bang Zed. Baik, terima kasih Bang De. Jadi sepertinya kalau dalam pandangan antum bahwa Arab Saudi ini ingin melakukan pendekatan, menerapkan pendekatan non-blok atau non-blokan begitu mungkin Bang De ya. Jadi ingin mungkin menjamin keamanan mereka sendiri, tapi apakah sebuah negara yang bernormalisasi dengan Israel itu lebih terjamin keamanannya? Seperti apa menurut antum Bang De? Apakah negara yang misalnya kalau kita lihat negara yang bermusuhan dengan Israel seperti Iran, Yaman ini kacau, kemudian menjadi korban teror dan sebagainya. Sedangkan negara seperti Jordan itu aman-aman aja. Mungkin kalau dipikirkan secara picik ya, kalau misalnya kalau kita mau mendalami itu sangat argumen yang sangat lemah ya sebenarnya. Tapi bagaimana menurut antum? Iya, artinya mungkin publik dunia sudah tahu ya Bang Zid ya, bahwa keamanan suatu negara yang berhadapan-hadapan dengan Zionis itu memang sangat riskan, dengan teror, dengan gangguan dan sebagainya. Sementara yang berkawan dengan Zionis ya, rezim palsu itu disebut sebagai aman. Ya iyalah, karena pelakunya kan ditemenin. Dan itu pun tekanannya bukan kepada masalah terornya aja mungkin Bang Zed ya. Tapi ya banyak konsesi-konsesi yang mereka tuntut. Dan inilah ancaman-ancaman dan sebagai ketakutan yang dibangun sehingga banyak pemerintahan, banyak negara itu yang kemudian berpikir ulang kalau nggak normalisasi dengan rezim Zionis. Cara-cara teror kan kita tahu ya, bapak terorisme modern itu kan rezim Zionis kan. Ketika mereka mengebom hotel lah tahun 46, 47 dan sebagainya, ya Irgun, Spaileonum itu kan salah satu organisasi yang kemudian menjadi cikal bakal rezim Zionis kan, itu kan organisasi teror. Nah jadi fiksi tentang keamanan itulah yang dijual oleh rezim palsu, rezim teror Israel. Sementara fakta tentang keamanan itulah yang justru diperlihatkan oleh misalnya Iran dan sebagainya, yang nggak pernah mengganggu tetangganya, nggak pernah ngancem dan sebagainya. Itu mungkin perbedaannya Bang Zed. Baik, kita beralih ke Ustaz Abdillah. Ada satu yang menarik Ustaz Abdillah, berkaitan dengan desas-desus rencana normalisasi hubungan rezim Zionis Israel dengan rezim Arab Saudi. Ini bisa dikatakan dari pada tingkatan diplomatik, pada tingkatan pejabat tinggi negara seperti Ibrahim Raisi dan Said Ali Khamenei, ini yang menyuarakan kritikan dan sindiran ya, sebenarnya sindiran ya, dia tidak menyebut secara langsung terhadap rencana normalisasi dengan rezim Zionis Israel itu hanya datang dari Iran. Kalau kita bicara tentang pada tingkatan diplomasi ya, pada tingkatan pejabat tinggi negara, kita tidak melihat reaksi komentar seperti ini dari negara-negara lain, dari negara-negara muslim lain, mungkin dari orang politisi mungkin ya yang mengkritik seperti ini, orang-orang parlemen dan sebagainya, bahkan dari Eropa mungkin ada yang mengkritiknya. Tapi kalau pada tingkatan pejabat negara seperti presiden atau minimal menteri yang memberi kritikan, yang memberikan sindiran terhadap normalisasi ini, hanya Republik Islam Iran, hanya Said Ali Khamenei sebagai presiden, hanya Ibrahim Raisi. Negara lain tidak berani. Bahkan misalnya negara-negara misalnya Pakistan atau bahkan Indonesia ini nggak ada yang bicara. Negara-negara Afrika nggak ada yang bersuara. Sedangkan Republik Islam Iran satu-satunya yang berani bersuara. Sedangkan pada saat ini kita tahu bahwa Republik Islam Iran dan Kerajaan Arab Saudi ini menormalisasi hubungan mereka dan juga lagi proses juga sebenarnya, lagi proses
memperbaiki hubungan itu, proses itu masih berjalan ya. Semakin banyak jalan yang dibuka, semakin banyak jalan kerjasama yang dibuka. Ini kan sebuah proses yang masih sedang dijajaki. Sedangkan menjalankan proses ini, kemudian Presiden Iran bicara seperti itu. Said Ali Khamenei bicara seperti ini. Apakah ini tidak beresiko merusak langkah-langkah itu semua, mengganggu langkah-langkah itu semua? Itu satu. Kemudian yang kedua, dari mana mereka bisa begitu berani ya sebagai pejabat negara ini? Negara-negara lain nggak ada yang bicara. Bagaimana menurut antum, Ustaz Abdillah? Ya, terima kasih. Nah, mungkin ulasan saya ini agak panjang sedikit ya. Silakan. Pertama, Iran itu begitu sudah revolusi, ya revolusi Islam Iran ini adalah sebuah revolusi yang bisa dikatakan tidak ada duanya. Nah, revolusi ini terjadi betul-betul bersifat alamiah, ya, dan benar-benar didukung oleh mayoritas rakyat Iran. Dan memang mereka menginginkan ya Islam ya dijalankan. Nah, hal ini yang menjadikan Iran sebagai kekuatan yang luar biasa. Jadi kekuatan yang didukung oleh rakyat dan dasarnya adalah keimanan. Ini yang membedakan Iran dengan negara-negara lain. Karena itu negara ini sebenarnya dalam menjalankan berbagai macam cita-cita mulianya, dia tidak pernah bergantung pada negara lain, tanda kutip. Negara ini siap untuk bekerja sama dengan negara manapun, tapi seandainya tidak ada negara yang membantu Iran dalam mewujudkan cita-citanya, maka negara ini tidak akan mundur. Sendirian dia akan jalan. Karena apa? Karena negara ini pasca revolusi Islam Iran itu adalah negara yang bersandar pada rakyat dan bersandar pada nilai-nilai keimanan. Itu satu. Dan kalau kita kembali kepada masalah keimanan, maka masyarakat itu dibagi menjadi 4. Ya. Ada kaum mustakbirun. Kaum mustakbirun adalah mereka yang melakukan penjajahan, penjarahan, ya, kejahatan. Itu kaum mustakbirun. Negara-negara seperti Amerika dan Israel adalah contohnya. Negara-negara mustakbirun. Kemudian ada negara-negara yang mustad'afun, yang menjadi korban penjajahan, menjadi sasaran penjarahan. Ini banyak negara-negara yang dapat predikat negara-negara mustad'afun. Kemudian terhadap perilaku mustakbirun dan adanya orang-orang yang dijajah kaum mustad'afun, itu umat manusia atau negara-negara ini juga dibagi menjadi 2. Ada negara-negara yang mereka itu qaidun, mereka mendiamkan terjadinya penjajahan kaum mustakbirun atas kaum mustad'afun, tapi ada negara-negara yang masuk dalam predikat al-muqawimun. Mereka yang tidak mau mendiamkan adanya perilaku jahat kaum mustakbirun terhadap kaum mustad'afun. Nah, Iran adalah negara yang termasuk negara yang punya predikat muqawimun. Dia tidak mau mendiamkan adanya penjajah ya yang menjajah kaum mustad'afin. Tidak mau Iran. Karena itu sudah jelas dalam prinsip politik luar negeri Iran bahwa Iran melawan segala macam bentuk penjajahan di muka bumi, sama dengan apa yang tercantum dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 kita. Ya, cita-citanya sama. Nah, karena itu Iran tidak menunggu adanya kawan untuk melakukan perjuangannya ya, dengan predikat al-muqawimun. Iran tidak menunggu kawan, tapi Iran membuka diri untuk seandainya ada orang-orang yang mau juga membantu kaum mustad'afin atas serangan kaum mustakbirin. Dan pada kenyataannya sekarang ini memang mulai bermunculan sekarang ini kelompok-kelompok muqawamah mulai bermunculan dari berbagai macam negara. Jadi Iran lagi-lagi dalam ucapan Said Ali Khamenei kemarin itu Said Ali mengatakan bahwa kita ini anti perang, bahkan kita anti ekspansi, kita tidak suka perang. Agama ini tidak menganjurkan kita untuk berperang, tapi agama ini mengajarkan kepada kita selain Anda jangan pernah berbuat zalim, tapi Anda juga jangan diam ketika Anda dizalimi.
Atau Anda jangan mendiamkan ketika Anda melihat ada orang zalim menzalimi orang lain. Jadi tidak diamnya Iran atas Israel ini sama dengan kalau seandainya kita lewat di jalan kemudian ada orang yang kuat mau menganiaya anak kecil. Sebagian negara mendiamkan ketika ada orang kuat yang menganiaya anak kecil. Didiamkan saja. Itu secara moral orang itu bermasalah kalau dia mendiamkan terjadinya kejahatan. Nah, Iran karena berprinsip pada Islam, Iran tidak mau mendiamkan adanya penjajahan kaum mustakbirin terhadap kaum mustadafin. Karena itu membela Palestina akan dilakukan oleh Iran, ya apapun taruhannya. Karena itu adalah sesuatu yang merupakan prinsip keimanan. Jadi negara Iran ini, orang-orang Iran itu revolusi dalam rangka untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada pada keimanan. La tadzlimun wa la tuzlamun. Jangan pernah berbuat zalim dan jangan mau dizalimi dan jangan pula mendiamkan terjadinya kezaliman. Karena itu Iran tidak menunggu adanya pembela untuk melaksanakan prinsipnya ini. Ya. Jadi sendirian pun dilakukan. Kemudian kemarin juga menariknya Said Al-Khamenei mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada negara yang suka dijajah. Tidak ada negara yang mau didikte. Tidak ada negara yang mau diintervensi. Tidak ada negara yang mau dijarah kekayaannya. Tapi banyak negara yang tidak berani untuk berkata tidak. Karena apa? Karena sendirian. Sementara Iran tidak pernah takut meskipun sendirian. Nah, sekarang Iran menawarkan dirinya untuk membela siapapun agar tidak didikte, agar tidak dijajah, agar tidak diintervensi. Ya, Iran mengatakan bahwa kami akan bersama kalian. Dan insya Allah kalau negara-negara itu menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam melawan agresi hegemoni Amerika dan Israel, maka mereka akan berani melawan Amerika dan Israel. Dan itu tidak akan lama lagi akan terwujud. Baik, luar biasa. Terima kasih, Ustaz Abdillah. Baik, Bang De, saya ingin bertanya dari segi diplomatik, kira-kira apakah yang disampaikan oleh Said Raisi dan Said Ali Khamenei ini kira-kira sebuah pernyataan yang mungkin konfrontatif secara diplomatik, walaupun sebenarnya dalam pernyataan keduanya itu tidak menyebut secara langsung ya Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana menurut Bang De? Apakah memang benar apa yang disampaikan oleh Said Ali Khamenei dan Said Raisi ini memang benar tentang Arab Saudi, dan apakah itu kira-kira bisa dikatakan sebagai sebuah langkah diplomasi yang mungkin beresiko? Bagaimana menurut antum, Bang De? Iya, ada sebuah tekanan memang yang ingin diberikan oleh pihak Zionis ya kepada dengan perbaikan hubungan antara Saudi dengan Iran, dengan melakukan langsung tindakan-tindakan mendekati pihak Saudi, itu justru untuk menekan Saudi. Dan keberadaan kerjasama yang baru saja dibina lagi, itu menjadikan juga seolah ada tekanan psikologis terhadap Iran. Tapi kita tahu tadi dijelaskan oleh Ustaz Abdillah bahwa Iran nggak peduli. Hanya saja mungkin pada tingkat diplomasi dan sebagainya perlu kehati-hatian. Dan Imam Ali Khamenei menunjukkan kehati-hatian yang luar biasa dalam menyampaikan sesuatu, walaupun opini publik sudah menyebut atau sudah mengarah kepada bahwa objeknya adalah Saudi. Itu sudah pasti itu. Akan tetapi kita tahu bahwa setingkat rahbar, setingkat Presiden Said Raisi dan sebagainya adalah para pemegang kepemimpinan yang harus istilahnya tidak menimbulkan gejolak yang kemudian menjadi mudarat bagi kehidupan berpolitik minimal di kawasan. Sehingga menggunakan istilahnya menghilangkan secara vulgar kata tertentu, ya negara tertentu dan sebagainya untuk menghindari tadi kesalahpahaman. Nah, yang lebih juga menarik di sini adalah bahwa pernyataan Imam Ali Khamenei yang terakhir ini sebenarnya berangkai dengan pernyataan beliau tahun 2015 bahwa usia dari rezim Zionis ini tidak lebih daripada 5 tahun. Dan ini kita sudah memasuki usia pernyataan beliau ini yang ke-8 kalau tidak salah ya, atau ke-9 dan sebagainya. Tapi ini sudah langsung dinyatakan beliau kemarin sedang sekarat. Artinya dipercepat dengan pernyataan sebelumnya juga beliau mengatakan bahwa
mereka pengen buru-buru ternyata dari batas waktu yang diberikan oleh kita Iya, semua. katanya 25 tahun, ternyata lebih cepat ya. Ya kira-kira tahun 2022 ya beliau sampaikan ketika terjadi kerusuhan dan sebagainya di tubuh entitas Zionis. Dan ini menjadikan satu fakta yang menarik. Nah, Saudi sebenarnya dalam posisi ini, ya ketika disebut sedang taruhan kuda yang kalah, sebenarnya memang sedang dalam kondisi dilema yang luar biasa. Secara internal terjadi pergulatan kekuasaan tubuh kerajaannya, hanya saja tidak diekspos ini, Bang Zed. Ya, beberapa situs berita alternatif menyebut ada penangkapan, ada pengawasan, bahkan terakhir di tubuh Zionis sendiri. Ya, laporan terbaru dari Al-Mayadin misalnya menyebut beberapa arsip rahasia dari rezim Zionis itu mengungkap pertarungan kekuasaan yang luar biasa tajam di antara mereka sendiri, ya, sampai saling curi data lah, saling profiling lah, saling menyiapkan kekuatan lah dan sebagainya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya pernyataan dari Imam Ali Khamenei, pernyataan dari Said Raisi dan sebagainya itu lebih menjurus kepada fakta tanpa menyebutkan objeknya secara jelas, tapi yang kita lebih perhatikan adalah ini menuju pada akhir dari rezim Zionis penjajah di Palestina, dan siapapun yang ikut bersamanya akan tenggelam. Jadi bukan bermaksud bahwa Saudi jangan dong ikut Iran dong, enggak seperti itu. Ya, tapi justru karena rasa sayang, kasihan ya kepada Saudi yang mencitrakan atau mewakilkan dirinya sebagai bagian dari negeri Muslim, jangan ikut tenggelam dong sama Zionis. Itu aja, mungkin itu. Ya, jadi sebuah perspektif lain yang sebenarnya itu bukan tarik menarik ya sebenarnya, bahwa Iran ini sebenarnya mengajak Arab Saudi jangan ikut-ikutan yang seperti itu, ini akan bikin kekacauan, kerusakan dan sebagainya. Dan dari normalisasi dengan antara Iran dengan Arab Saudi ini sebenarnya untuk membawa kebaikan ya kepada Arab Saudi, seperti itu kurang lebih ya, Bang De ya. Oke. Ya betul. Ya. Kasih sayang sendiri adalah bagian dari politik yang dipraktikkan oleh Iran selama ini. Itu baik ya, jadi memang kita melihat sebuah pendekatan diplomasi politik luar negeri ini yang sangat berbeda yang kita lihat dari Iran ini dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin banyak pertimbangannya, ya banyak takutnya, banyak ragunya. Ini kalau Iran nggak ada urusan, yang pertama prinsip, yang kedua ada juga unsur kehati-hatian. Jadi apa yang prinsip itu disampaikan tanpa juga mengganggu mungkin prinsip-prinsip diplomasi, kehati-hatian dan sebagainya. Itu yang kita lihat dari apa yang disampaikan oleh baik Said Ali Khamenei maupun Said Ibrahim Raisi. Kendati media-media seperti ziondonews.com dan kawan-kawan langsung memasukkan Arab Saudi dalam mulutnya, padahal tidak disebut secara langsung ya Arab Saudi. Jadi mereka aja yang ngomporin. Tapi itu adalah sesuatu yang patut diekspektasi lah kalau muncul dari mulut mereka. Oke, coba kita lihat berita berikutnya. Oke, ini dari Poros Perlawanan, apa katanya? Pakar politik Arab Saudi. Pakar politik Arab soal normalisasi Saudi harus renungkan peringatan pemimpin tinggi Iran. Apa katanya? Dalam pidato peringatan kelahiran Rasulullah SAW baru-baru ini, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa negara-negara yang berusaha menormalisasi hubungan dengan Israel ibarat sedang bertaruh pada kuda pecundang. Dilansir Al-Alam, pemimpin tertinggi Iran menegaskan bahwa hasil perjudian normalisasi dengan Israel di tengah meningkatnya perlawanan para pemuda revolusioner adalah kegagalan telak, karena perlawanan ini akan mencabut rezim Zionis hingga akarnya dari kawasan. Pakar politik Arab Ali Fadlullah menilai statement Ayatollah Khamenei sangat penting. Menurutnya banyak yang percaya bahwa proses pemulihan hubungan Tehran dengan Riyadh akan melunakkan sikap Iran terhadap isu normalisasi. Jadi mungkin ya kita membaca ada upaya rezim Zionis dari segi itu juga ya. Mereka mungkin ingin supaya Tehran ini mengubah
retorikanya atau seperti apa, mungkin mengganggu secara internal, ada tarik menarik dengan Arab Saudi itu supaya justru menyentil Iran, bisa juga seperti itu ya. Namun pemimpin Iran menyinggung isu ini dalam konferensi persatuan yang dihadiri banyak ulama dan tokoh Islam di Tehran. Secara tidak langsung ia memperingatkan Saudi bahwa dalam pandangan Iran, normalisasi hubungan dengan Israel adalah jalan keluar gagal. Iran menilai bahwa rezim Zionis telah kehilangan kepercayaan dirinya di hadapan kekompakan dan kekuatan poros perlawanan yang terus bertambah. Israel dicekam ketakutan akan keruntuhan dari dalam. Fadlullah berkata bahwa Saudi seharusnya merenungkan peringatan dari Ayatollah Khamenei ini dengan melihat pengalaman sebelum ini dan risiko yang ditimbulkan normalisasi. Diharapkan Saudi akan merevisi sikapnya dalam masalah ini. Sehubungan dengan ini, salah satu pemimpin Mujahidin Palestina, Nail Abu Audah, menyatakan pernyataan membanggakan pemimpin Iran ini, terutama Ayatollah Khamenei yang selalu mendukung perlawanan rakyat Palestina, bukan sesuatu yang baru. Statement Imam Khamenei di konferensi Persatuan Islam menguatkan realita-realita penting, terutama di tengah masa genting dihadapi Quds dan Palestina saat ini. Pernyataan beliau sama dengan sikap poros perlawanan yang menghadapi musuh Zionis dengan kekuatan, juga di hadapan rezim-rezim yang bersedia hina di hadapan rezim Zionis. Perjudian dengan normalisasi adalah pertaruhan pada kuda pecundang, sebab masa depan adalah milik poros perlawanan dan para pemuda revolusioner Palestina yang berdiri tegak menghadapi penjajahan, tegas Abu Audah. Oke, saya ingin bertanya, ada satu yang muncul dalam pikiran saya sekarang. Ustadz Abdillah, kita melihat bahwa jelas dari apa yang terjadi baru-baru ini dan apa yang disampaikan oleh Said Ali Khamenei dan Ibrahim Raisi, bahkan di tengah acara Maulid itu ya, bahwa Iran dan pemimpinnya dan para ulamanya itu selalu teguh dan tidak peduli urusan lain dalam membela Palestina. Tapi sepertinya sampai saat ini masih ada saja ya yang meragukan hal itu, bahkan yang berkata bahwa Israel ini kong kali kong dan sebagainya. Dan kemudian masih ada isu masalah sektarian ini masih ada di tengah umat muslim. Apakah antum melihat adanya seperti ini, dan kira-kira ke depannya seperti apa, Ustaz Abdullah, fenomena ini? Apakah antum melihat yang sama? Ya, terima kasih. Pertama, bahwa memang kita tahu bahwa Republik Islam Iran adalah sebuah negara yang benar-benar memperjuangkan persatuan di antara umat Islam. Sebagai buktinya, negara ini sejak berdiri itu setiap tahun antara tanggal 12 Rabiul Awal sampai 17 Rabiul Awal itu menamakan beberapa hari antara 12 dan 17 Rabiul Awal itu sebagai Pekan Persatuan atau Usbu'ul Wahdah. Dan pada Usbu'ul Wahdah itu selalu ada konferensi di mana diundang berbagai macam ulama dari berbagai macam negara dan berbagai macam mazhab. Sunnah dan Syiah berkumpul di sana dari berbagai macam negara. Indonesia pun kemarin kalau tidak salah dari Ormas Muhammadiyah juga ada wakilnya yang datang ke konferensi itu. Artinya bahwa negara ini tidak main-main dalam urusan menciptakan persatuan di antara umat Islam. Bahkan sebelum ini, Said Ali Khamenei itu memberikan sebuah neraca Qur'ani bahwa Anda kalau mau melihat orang ini benar-benar bersama Rasulullah atau tidak, jadikan ayat yang ada di surat Muhammad itu sebagai neraca. Ya, Muhammadun Rasulullah, yang saya bacanya Al-Quran. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya, ini ayat Al-Quran. Ketika kita ngomong Al-Quran, sudah tidak ada sunnah, tidak ada syiah. Ini Al-Quran. Al-Quran diterima oleh semua. Ya, ini bukan Al-Kafi atau bukan Bukhari. Ya, ini Al-Quran. Nah, neraca ini perlu sedikit dilakukan perenungan dalam neraca ini. Bayangkan Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu. Ya, ukuran siapa yang bersama Muhammad itu adalah asyidda'u 'alal kufar.
dia bersikap tegas terhadap orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Dan ruhama'u bainahum, ciri orang yang bersama Rasulullah adalah orang-orang yang penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama muslim. Jadi siapapun ya dari kalangan muslim, kalau dia tidak bersikap tegas kepada orang kafir yang memerangi Islam, berarti dia tidak bersama Rasulullah. Siapapun itu. Begitu juga kalau ada orang muslim ya yang kemudian tidak berkasih sayang kepada sesama muslim, pastikan bahwa dia juga tidak bersama Rasulullah. Tidak peduli apakah dia Sunni, apakah dia Syiah. Ya, ini disampaikan dalam khutbah beliau sebelum khutbah yang terakhir ini. Beliau menyampaikan sebuah neraca Quran tentang siapa sebenarnya yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu saya ulang karena saking jelasnya ayat. Nah, dan dibuktikan ya dalam rangka mewujudkan persatuan ini, dibuktikan dan setiap tahunnya itu ada pekan persatuan, ada konferensi, undang berbagai macam ulama, mengajak untuk memikirkan kembali masalah-masalah Islam. Dan sebagai bukti nyatanya bahwa Iran ini bukan jenis negara yang urusannya hanya kemajuan negara, kemakmuran negara. Enggak. Itu iya, itu bagian daripada tujuan. Tapi ini negara yang menyatakan bahwa negara ini, rakyat ini, para pemimpinnya bertanggung jawab kepada Tuhan yang mereka imani. Tuhan yang mereka imani itu tidak membolehkan ya orang Islam atau orang beriman untuk diam ketika terjadi kezaliman. Karena itu meskipun taruhannya besar, Iran itu tidak pernah berhenti membela rakyat Palestina sejak awal. Sejak awalnya itu artinya begitu revolusi pecah, itu kedutaan Israel, para dutanya semuanya diusir dan kedutaan besar Israel dijadikan kedutaan besar Palestina. Ini bukti yang sudah tak terbantah, terang sekali bahwa bagaimana negara ini benar-benar pro kepada yang ditindas dan melawan yang menindas. Ya. Jadi negara ini adalah negara yang telah mencanangkan sendi-sendinya pada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Allah dan sebagai lanjutannya kepada umat manusia. Karena itu apapun taruhannya dilakukan dalam membela rakyat Palestina. Dan pembelaan Republik Islam Iran kepada Palestina ini adalah juga bukti yang nyata dan terang benderang bahwa Iran tidak ada urusannya dengan Sunnah Syiah. Siapapun yang ditindas, apalagi kalau dia Muslim, ya itu harus dibela apapun taruhan. Iran tidak pernah berhenti membela Palestina. Dan ini menjadi tanggung jawab para ulama. Semua ulama. Dan khususnya adalah ulama-ulama Sunni. Untuk mereka speak up. Mereka berbicara tentang kebenaran Iran. Siapa Iran sebenarnya? Jangan mau kita diadu domba oleh musuh-musuh Islam untuk kita bertikai dalam urusan Sunnah Syiah. Jangan. Usang sudah. Kuno itu. Ya, itu memang senjata mereka untuk melemahkan umat Islam. Ini loh, negara yang meskipun Syiahnya difitnah di mana-mana, ya, tapi kemudian negara ini yang memberikan pembelaan yang tulus dan besar kepada rakyat Palestina yang mereka adalah ahlu sunnah. Dan kemudian tidak kemudian terjadi misionari Syiah, kemudian rakyat Palestina atau para pejuang Palestina menjadi Syiah. Mereka tetap Sunni. 40 tahun ini mereka tetap Sunni. Dan tidak ada dakwah Syiah kepada para pejuang Palestina, tidak ada. Ini yang kemudian perlu diungkap. Agar umat Islam ini kemudian sadar. Dan para ulama bertanggung jawab. Kalau kemudian mereka diam terhadap upaya musuh untuk memecah belah umat Islam. Apalagi dengan isu madhab. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Siapapun mereka itu. Saya tidak peduli apakah ulama itu Sunni atau ulama itu Syiah. Ketika mereka berdiam diri atas upaya musuh mengadu domba Sunnah dan Syiah ini, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Bertanggung jawab pada Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Bertanggung jawab pada Allah. Saya kira jangan main-main. Nah, kembali kepada apa yang sedang kita bicarakan. Sebenarnya secara alamiah sejak awal itu semua negara ini melawan Israel. Kalau kita lihat sejak berdirinya Israel, semua negara Arab itu melawan Israel. Normalisasi itu kan belakangan. Belakangan terjadi setelah mereka mencoba dengan berbagai macam cara untuk melawan Israel dan akhirnya mereka kalah berulang-ulang. Ya,
Akhirnya mereka sampai pada titik bahwa ini negara kuat, kita tidak berdaya kita. Jadi mereka ketika melakukan normalisasi itu seperti Camp David dan lain sebagainya, mereka terpaksa melakukan itu. Bukan benar loh ya. Tapi kan mereka awalnya sudah paham kan. Jadi artinya secara alamiah ketika ada penjajah, ada penjara, ada kekuatan yang mengusir sebuah rakyat dari tanahnya, ini harus dilawan. Dan ketika itu semua negara melawan. Jordania melawan, Mesir melawan, Suriah melawan, semua melawan. Tapi normalisasi adalah sesuatu yang kemudian terjadi karena apa? Karena melihat bahwa seakan-akan Israel didukung oleh semua dunia dan kita akhirnya dari waktu ke waktu kalah. Ketika mereka merasakan kelemahan, akhirnya mereka terpaksa normalisasi. Jadi normalisasi ini adalah sebuah keterpaksaan. Orang-orang yang berkawan dengan Israel itu bukan berkawan dengan kerelaan, berkawan karena ketakutan. Nah, tapi Iran mengajarkan ya kepada negara-negara itu untuk tidak takut meskipun sendirian. Dan ini dicontohkan oleh Iran selama 40 tahun. Dan menunjukkan keberhasilan demi keberhasilan. Dan menjadikan Israel sebagai kuda pacu yang selalu kalah. Itu yang kemudian dikatakan taruhan kuda itu. Ini sekarang ini Israel yang dulu kudanya itu sering menang. Sekarang kuda ini sudah tua, sudah renta. Sudah keropos kuda ini. Dan kuda ini berkali-kali kalah. Dalam pacuan-pacuan terakhir kalah terus. Karena itu tidak ada alasan. Jadi ketika Rahbar mengingatkan jangan normalisasi dengan kuda yang kalah, saya tidak peduli mau Saudi mau apa, ya kepada semua. Tidak perlu kemudian kita terlalu sibuk kepada siapa ini, tidak. Memang kepada semuanya termasuk Saudi. Jadi tidak usah tidak usah kita bawa, jelas jangan normalisasi kepada siapa, kepada siapa saja. Apakah kepada Saudi juga? Iya. Kepada yang lainnya iya. Jangan normalisasi untuk siapapun, jangan normalisasi termasuk Saudi. Ya. Dan terakhir Rahbar mengatakan memang Israel ini sudah menjadi semacam kanker. Dan yang Humayun itu benar mengatakan ini kanker. Di tubuh umat Islam ini kanker, di kawasan kanker. Kanker itu memang sebuah penyakit yang yang akarnya kemana-mana. Dan tidak sulit memang menyembuhkan seorang yang mengidap penyakit kanker. Ya, butuh kemo berulang-ulang, ya kan? Sampai akhirnya seseorang itu akan sembuh dari penyakit kanker. Tapi lagi-lagi seorang insan ilahi, ya, orang yang mendapatkan takyid dari Allah, seperti mendiang almarhum Al-Imam Al-Humayni. Dan pelanjutnya Said Al-Rahmani mengatakan bahwa tidak lama lagi kanker ini akan tercongkel dan tercerabut dari tubuh umat Islam, insya Allah. Baik, ya, terima kasih luar biasa Ustaz Abdillah. Baik, ini ada satu pertanyaan yang menarik ini Bang D. Ini sambil kita sambut beberapa pemirsa yang sudah meramaikan di live chat ini, ada Jamal Abdul Nasir, waalaikumsalam, Mr. Angel Rock dari Bogor, Anis Nur Fauzi, ada Akadir Zain, ada Anis Haddad dari Lawang, Sucitno Citno Al-Muntazar, Khatib Anwar, Syahzanan juga dari Lawang. Ini ya, dari kawan kita Salam Farmonde 313. Afan mau tanya, kenapa bincang berita live vakum atau libur 2 pekan tanpa pemberitahuan? Ya, vakumnya atau liburnya cuma sekali, Bang Salam ini. Cuman berasanya 2 pekan, karena memang kalau vakum sekali kosongnya 2 pekan kan begitu ya. Jumat ketemu Jumat, Jumatnya kosong, Jumat depannya lagi berketemu. Jadi memang pekan lalu kita sempat vakum pemirsa karena ada kendala operasional di hostnya. Kemudian jadi kita selalu berusaha untuk memberikan informasi. Mungkin minggu lalu kelewat ya oleh admin kita. Kemudian ada juga ini dari Wawasan Channel ini ya, pertanyaan dari Salam Farmoni juga ya Bang D. Ini statement Rahbar bahwa amat merugi bagi rezim-rezim Teluk Persia yang masih berharap mendapat imbalan nyata dan sepadan terkait abnormalisasi dengan entitas Zionis. Apakah statement Rahbar tersebut lebih lekat aroma politisnya? Mungkin maksudnya aroma ekonomi ya, ekonomi, karena bicara tentang untung rugi. Ini menarik, bahwa normalisasi hubungan dengan Israel, apakah ini ada insentif ekonominya atau harapan ekonominya, atau lebih kepada lebih mendasar mungkin Bang D, lebih kepada survival atau ancaman dari Amerika Serikat? Bagaimana antum melihatnya terkait dengan insentif atau motif
Arab Saudi untuk tiba-tiba mendekat kepada rezim Zionis Israel di masa-masa seperti ini, di mana kita tahu, mereka juga pasti tahu, MBS juga pasti tahu bahwa ini adalah kuda yang kalah, selalu kalah pecundang. Bagaimana menurut Antum, Bang De? Iya, kita tahu bahwa Amerika ini untuk melaksanakan arogansinya, hegemoninya, itu melaksanakan dua taktik sebenarnya biasa, yaitu taktik stick and carrot. Ya, kalau kamu nggak ikut saya pukul, saya perangin, saya invasi, sebagainya. Itu sudah terakhir itu Afghanistan, ya, diinvasi, dan Irak mencoba beberapa, termasuk Yaman, gagal mereka. Ya, Yaman jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Terus kalau misalnya cukup dengan ditawari wortel atau misalnya steak and carrot, tongkat dan wortel. Tapi pendekatan terbaru, kalau kita bahas dengan perang kota, misalnya Harpunda Amina, adalah pendekatan atraksi. Ya, atraksi ini adalah menciptakan satu gambaran di target mereka, korban mereka, sesuatu yang bisa menarik hatinya. Jadi lihat negara-negara atau pemerintah-pemerintah yang kita. Nah, normalisasi itu masuk ke dalam babnya perang. Jadi dia tidak menggunakan kekuatan militer, juga tidak menggunakan insentif. Ya, kalau kita sebut Saudi itu jauh lebih kaya daripada Amerika. Ya, bahkan dijadikan sapi perah kan istilahnya karena memang putih-putihnya ada di Saudi. Nah, menggunakan taktik atraksi ini, yaitu melakukan soft power gitu, itu melalui diplomasi, melalui tipu-tipu, retorika, manipulasi dan sebagainya. Dan kita tahu terjadinya pergeseran misalnya di Saudi dari kehidupan yang begitu konservatif, kehidupan begitu glamor, tegas, itu adalah menunjukkan ciri mereka sudah masuk ke wilayah atraksi tadi. Karena digambarkan barat itu seperti mimpinya Amerika, itu glamor, seberapa kaki dan sebagainya. Sampai terakhir ada kabar bahwa Saudi sedang mengisi proposal untuk dibantu membuat reaktor nuklir. Jadi kan juga termasuk pikirannya Amerika kan. Kalau memang pikirannya seperti pikiran poros perlawanan, kan boleh bikin sendiri. Ya, pikiran dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan kita melihat bahwa yang dijalankan dalam normalisasi adalah bagaimana mengubah pikiran agar mereka berpikiran sebagaimana Amerika berpikiran. Ini yang sangat mudah. Makanya dikerahkannya ahli-ahli retorika mereka. Diberilah keputusan dan sebagainya. Mereka itu. Jadi tadi yang paling awal dari saat kita kan sebuah negara, kalau Iran sudah bantu, itu benar-benar bantu Iran. Suriah adalah satu contoh. Bagaimana Iran membantu secara total Suriah, dan sekarang Suriah dengan tegas mengatakan sebagai musuh besarnya Amerika. Ya, ini kan satu sebenarnya yang sengaja tidak di-blow up oleh media-media Barat ya. Dikarenakan satu Iran saja mereka sudah kerepotan, ini sama dengan Suriah sekarang. Ya, ini jadi satu sinyalemen bahwa kekuatan perlawanan di Asia Barat itu sudah jauh melampaui bahkan kekuatan Amerika itu sendiri. Ya. Termasuk dalam masalah perang tunanya, itu sudah nggak mempan. Apa yang dilakukan oleh Irak terakhir, oleh Yaman, oleh Suriah, ya, bahkan Lebanon, juga Palestina, itu menunjukkan gagalnya normalisasi, gagalnya perang lunak yang dilancarkan oleh Amerika. Itu mungkin menurut. Baik, terima kasih Bang De. Baik, coba kita lihat berita berikutnya. Kita lihat yang berikutnya aja coba dari yang VOA. Oke. Menteri Israel kedua kunjungi Arab Saudi di tengah desas-desus normalisasi hubungan. Ini dari VOA Indonesia atau Voice of America di Indonesia. Apa kata Amerika terkait ini?
Ini kita tahu bahwa VOA, Voice of America adalah media milik pemerintahnya Amerika Serikat. Papan penanda putusan Israel dan bla 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 dalam ruangan pertemuan Komite UNESCO di Riyadh, Arab Saudi pada 11 September 2023. Seorang menteri Israel tiba di Arab Saudi pada Senin 2 bulan 10 untuk menghadiri sebuah konferensi PBB, kata kantor Kementerian tersebut, di tengah meningkatnya spekulasi bahwa kedua negara itu akan menormalisasi hubungan mereka. Menteri Komunikasi Shlomo Karhi mengunjungi Riyadh untuk mengikuti pertemuan Universal Postal Union, badan khusus PBB untuk memfasilitasi kerjasama internasional di sektor pos. Inilah kunjungan kedua yang dilakukan seorang menteri Israel ke Arab Saudi dalam kurang dari seminggu. Dalam kunjungannya, Karhi rencananya akan menyampaikan pidato dan bertemu dengan sejumlah pejabat termasuk Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi dan Menteri Komunikasi Turki. Demikian pernyataan dari kantornya. Ia memimpin delegasi beranggotakan 14 orang yang mencakup anggota parlemen David Bitan, yaitu anggota Knesset pastinya ya. Arab Saudi yang merupakan rumah bagi situs-situs paling suci umat Islam di Mekah dan Madinah belum pernah mengakui Israel dan sejak lama bersikeras bahwa mereka tidak akan melakukannya tanpa tercapainya solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan penyelesaian yang adil bagi para pengungsi Palestina. Akan tetapi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang mendorong tercapainya sebuah kesepakatan bersejarah yang dapat mengubah tatanan di Timur Tengah. Yaitu kan imajinasi dia ya, begitu. Riyadh terus melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan jaminan keamanan dari Washington. Apakah begitu? Apakah jaminan keamanan yang mereka inginkan, yang mereka cari, serta bantuan program nuklir sipil, itu juga apakah benar? Yang memungkinkan mereka memiliki kapasitas pengayaan uranium. Sementara itu Palestina telah memperingatkan bahwa mereka harus dilibatkan dalam kesepakatan apapun dan belum jelas konsesi apa yang mungkin akan diberikan oleh Israel. Pada minggu lalu Gedung Putih mengatakan bahwa Arab Saudi dan Israel sedang menjajaki kerangka kesepakatan. Saya rasa semua pihak telah menyepakati sebuah kerangka dasar untuk apa yang mungkin bisa kita dorong dan seterusnya. Baik, kita kembali sejenak ke studio. Kalau melihat ya Ustaz Abdillah dari perkembangan yang disampaikan dalam pemberitaannya di Voice of America itu, Voice of America di Indonesia, bahwa memang sepertinya ini akan terjadi. Ini ya kesan yang kita dapatkan bahwa normalisasi hubungan antara Arab Saudi dengan Israel, rezim Zionis ini memang akan terjadi. Tetapi apakah ini menjadi sesuatu terobosan bersejarah yang membawa sebuah perubahan, atau apa kira-kira yang akan berubah di lapangan begitu di dunia nyata apabila rezim Zionis Israel dengan rezim Arab Saudi ini menormalisasi hubungan, karena kita tahu bahwa sebenarnya ini sudah terjadi sejak lama. Mereka ini di bawah meja ini memang sudah dekat begitu. Ini hanya formalisasi apa yang disampaikan Bang D itu beberapa kali adalah formalisasi hubungan, lebih kepada itu. Tapi kira-kira apakah ia akan membawa sebuah perubahan? Misalnya Ustaz Abdillah, apakah normalisasi dengan Arab Saudi akan memberikan sebuah jaminan keamanan justru bagi Israel, atau apakah akan memberikan perubahan kontribusi tertentu kepada rezim Arab Saudi? Apakah akan memberikan suatu pengaruh mungkin negatif atau positif, apapun itu di kawasan? Bagaimana menurut antum, Ustaz Abdillah? Ya, terima kasih. Pertama, saya akan kembali mengutip apa yang disampaikan oleh Said Ali Khamenei, bahwa normalisasi, sekali lagi ini ucapan beliau ini, dan saya termasuk orang yang sangat yakin bahwa ucapan beliau selalu terwujud. Normalisasi tidak akan pernah menyelamatkan Israel dari keruntuhan dan kehancuran. Ya, jadi itu adalah yang perlu kita garis bawahi, bahwa normalisasi dengan siapapun Israel, termasuk juga dengan Saudi, tidak akan pernah menyelamatkan Israel dari keruntuhan dan kehancuran. Ya, karena apa?
Karena normalisasi dengan Saudi itu sama sekali tidak akan membuat kemudian rakyat Palestina berhenti berjuang. Enggak. Sekarang ini kalau kita lihat kelompok-kelompok perlawanan, kita abaikan dulu yang di luar Palestina, yang di Palestina sendiri sekarang ini semakin aktif. Ya, artinya Israel, kalau tidak salah juga ada kalimat ini, Israel akan hancur di tangan rakyat Palestina sendiri. Juga di antara ucapan yang terselip dari ceramah Said Al-Khamenei kemarin. Jadi artinya ini negara ini mau normalisasi dengan negara manapun, orang negara ini dibantu sama Amerika dan negara-negara adidaya lainnya, terakhir ini sudah kalah terus kok. Kemudian hanya melakukan normalisasi dengan Saudi kemudian akan selamat. Tidak akan selamat. Siapa Saudi? Tanda kutip dalam hal ini ya. Saudi bukan negara yang punya uang ya, tapi bukan negara yang bisa memberikan dukungan pada Israel dari segi keamanan. Sementara ancaman Israel yang paling besar adalah ancaman dari pejuang, dari rakyat Palestina sendiri. Ya. Dan ini yang kemudian kita lihat semakin aktif dari waktu ke waktu, dan Israel tidak bisa berbuat apa-apa akhir-akhir ini terhadap para pejuang yang ada di Palestina sendiri. Apalagi kemudian didukung oleh negara seperti Iran atau poros perlawanan yang sekarang sudah semakin terbentang, yang pelan-pelan sudah mulai mengepung Israel. Jadi normalisasi dengan negara, apalagi cuma negara seperti Saudi, tidak akan pernah menyelamatkan Israel dari kehancuran. Itu yang pertama. Nah, kemudian hal lain yang hendak saya sampaikan adalah bahwa saya teringat sebuah riwayat. Riwayat itu maknanya seperti ini. Saya tidak ingat redaksinya seperti apa, tapi maknanya seperti ini, kandungannya seperti ini, bahwa paling buruknya manusia itu adalah manusia yang dihormati karena kejahatan. Nah, beberapa negara-negara yang normalisasi dengan Israel atau yang merencanakan normalisasi dengan Israel ini sebenarnya mereka bukan ingin normalisasi, tidak. Mereka hanya takut ada kejahatan negara seperti Israel ini. Akhirnya mereka terpaksa melakukan normalisasi. Jadi mereka tidak mengejar apapun, mengejar agar supaya mereka aman dari gangguan Israel. Sementara kata Said Al-Khamenei kemarin juga, Anda jangan anggap bahwa Israel ini hanya bermusuhan dengan kami Iran. Anda ini kok kayak buta sejarah. Emang Israel dulu itu semuanya apa? Semuanya kan dari Nil sampai Furat kan. Artinya Israel itu bermusuhan dengan kalian semua. Hanya saja kemudian karena ada perlawanan dari rakyat, kemudian Israel tidak bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginannya. Tapi kan semua Anda tahu, dari Nil sampai Furat itu semua Israel, itu semua Anda tahu. Bahwa semua negara di kawasan ini akan dicaplok, akan dijajah, akan diduduki. Dari Nil sampai Furat. Jadi jangan dianggap ketika kemudian Anda melakukan normalisasi, Anda kemudian akan mendapatkan keamanan. Tidak. Jadi kapanpun negara haram ini atau negara penjajah ini, negara agresor ini hendak melakukan sesuatu, dia akan melakukan dan tidak perlu persetujuan kalian. Jadi sebenarnya negara-negara ini kalau kita mau jujur melakukan normalisasi ya, hanya karena mereka merasa tidak aman ya dengan kejahatan Israel. Dan memang kenyataannya seperti itu. Dan kita ambil contoh sekarang. Terbukti bahwa negara-negara yang berani berkata tidak kepada Amerika dan Israel pasti akan dihancurkan. Dulu zaman Gaddafi dulu di Libya itu ketika macam-macam ya tinggal pesawat-pesawat tempur Amerika kemudian menyerang kota-kota di Tripoli dan kemudian bertekuk lutut sebentar saja. Baru-baru ini kita melihat Suriah ketika mau mengambil langkah-langkah ya disuriahkan, dihancurkan Suriah. Mereka tahu kan, jadi kalau mereka melawan Amerika, melawan Israel, maka mereka akan mengalami nasib yang sama seperti Suriah, seperti Irak, seperti Yaman, ya, seperti Lebanon, seperti Iran. Pasti Iran sudah hendak dihancurkan dengan perang 8 tahun dengan Saddam, itu sudah mau dihancurkan, tapi tidak berhasil. Jadi mereka ini ketika melakukan normalisasi takut diirankan, takut diamankan, takut disuriahkan, takut dilibyakan, takut diirakkan. Tapi ketakutan ini pelan-pelan
sudah akan berakhir. Karena apa? Karena ada banyak negara yang berani menyatakan bahwa kami tidak takut. Atau rakyat-rakyat di beberapa negara yang mengatakan kami tidak takut. Negara yang mengatakan kami tidak takut adalah Iran. Rakyat yang mengatakan kami tidak takut ada kelompok perlawanan di Yaman, kelompok perlawanan di Lebanon, kelompok perlawanan di Suriah, kelompok perlawanan di Irak dan di Palestina dan di berbagai macam tempat. Kami tidak takut. Dan ketika kami tidak takut, maka ini adalah tanda bahwa Israel tidak akan menemui jalan lain kecuali berakhirnya dan kehancuran. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Satu yang saya tangkap di situ, Ustaz Abdillah, yang saya ingin tanyakan kepada Bang De di sini, kita melihat bahwa rezim Zionis Israel sebuah kapal yang tenggelam, sebuah budak pecundang, dan menghadapi kerusakan dari dalam, dan sebenarnya ketika normalisasi ini dijajaki dengan Joe Biden, sebenarnya kan agendanya Joe Biden, bukan agendanya Netanyahu. Agendanya Presiden Amerika Serikat dari awal wacana Abraham Accord ini adalah sebuah langkah Amerika Serikat sebenarnya, bukan langkahnya rezim Zionis Israel. Benjamin Netanyahu bukan dia yang mendorong, tapi Donald Trump yang mendorong. Dan kemudian sekarang Joe Biden yang mendorong ini terjadi. Nah, apakah rencana normalisasi ini dengan Arab Saudi dan negara apapun itu di kawasan negara-negara Muslim lainnya, termasuk upaya untuk menormalisasi hubungan rezim Zionis dengan Indonesia sendiri, negara kita, ini adalah sebenarnya apakah ini sebenarnya upaya untuk menyelamatkan Israel, rezim Zionis? Justru karena dia tenggelam ini, maka mereka ini kesana kemari kelabakan untuk normalisasi hubungan, untuk menyelamatkan Israel ini, bukan untuk memberikan insentif tertentu untuk negara-negara seperti Arab Saudi membawa keamanan, untuk memberi jaminan keamanan, justru untuk menyelamatkan Israel dalam kondisi seperti ini. Misalnya, makanya Joe Biden itu ketika datang ke Arab Saudi ini memberikan iming-iming seperti ayolah normalisasi lah, ayo nih kita kasihin reaktor nuklir, boleh mau kembangkan senjata nuklir terserah, kita tutup mata dan sebagainya. Selama ini pun tutup mata, memberikan iming-iming seperti ini yang kita dapatkan, seperti yang disampaikan di VOA tadi juga kan ya, bermacam tawaran, misalnya keamanan, jaminan keamanan bagi khususnya bagi rezim kerajaan yang menduduki kekuasaan di Riyadh itulah jaminan keamanan supaya mereka tetap berkuasa dengan aman. Apakah mereka bisa menjamin itu, nggak tahu. Kemudian teknologi nuklir mereka akan memberikan, mereka akan mengizinkan, mungkin selama ini dihalang-halangi, mereka akan memberikan, ayolah normalisasilah hubungan dengan Israel, kita kasih ini loh, pasti aman, pasti reaktor nuklir boleh dan sebagainya. Makanya mungkin Pangeran Muhammad bin Salman ini, oke, bolehlah, kita lihat apa yang bisa kamu berikan kepada kami. Ini mungkin permainan antara Joe Biden dengan Muhammad bin Salman ini tujuannya untuk mempertahankan keberadaan eksistensi rezim Zionis Israel. Karena kita melihat sebenarnya Netanyahu dan menteri-menteriannya ini seperti pemain sampingan ya. Yang pemain utamanya sebenarnya Joe Biden. Kemudian dia yang mendekati. Apakah seperti ini? Apakah pengamatan observasi yang saya lihat ini memang benar adanya menurut antum, Bang De? Ya, saya tertarik dengan ucapannya si Nikki Haley itu. Ya, gitu. Hari lalu dia melakukan konferensi pers ya di satu taman itu, seolah menunjukkan bahwa dirinya aman. Dia mengatakan bahwa upaya kita untuk mendukung rezim Zionis di Palestina itu adalah garis depannya Amerika. Jadi orang sering kali luput bahwa antara rezim Zionis dan Amerika itu adalah satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Yang satu sisinya miniatur, yang satu sisinya adalah besar. Jadi setan besar dan setan kecil lah, gitu kalau kita sebut. Nah, kehancuran rezim Zionis adalah kehancuran rezim arogan Amerika Serikat.
terbukti kalau Ukraina kemarin juga dengan terus terang dari seorang Perdana Menteri Nederland atau seorang Menteri Pertahanan, saya kurang tahu yang perempuan itu, dia mengatakan bahwa upaya untuk menggerogoti Rusia itu dengan biaya murah. Apa? Dengan pakai Ukraina. Artinya Ukraina hancur dan sebagainya tidak serta-merta Amerika hancur. Malah itu hanya sekedar sebuah tes saja ya, tes ombak lah ya untuk mengukur kekuatannya Rusia. Tapi dengan Iran atau dengan kawasan di Asia Barat itu sudah mereka bangun sejak 1947. Jadi kalau kita cabut akarnya Zionis, tercabut pula akarnya rezim setan besar Amerika Serikat. Ini pertaruhannya Bang Jen. Ini yang berusaha mereka, makanya tepat yang disebut oleh Bang Jen tadi, kenapa Biden atau si Trump dan sebagainya begitu ngotot bahkan sampai membunuh seorang jenderal pahlawan Sayyid Soleimani ya, untuk menghabisi atau menyudahi teror di kawasan Asia Barat, ya karena itu taruhannya sangat besar bagi mereka. Inilah yang luput dari perhatian dunia, sehingga seolah-olah perkara Timur Tengah perkara normal. Oh, rezim Zionis membunuh Palestina normal. Oh, rezim Zionis ingin memperluas hubungan diplomatik dengan tetangga normal. Nah, normalisasinya berlangsung di situ, Bang Zed. Sehingga kepekaan negara-negara dunia, solidaritas itu melemah. Nah, ini yang terjadi. Tapi di sisi lain ada sebuah arus yang justru berlawanan. Seperti tadi disebut oleh Ustadz Abdillah. Inspirasinya adalah Iran, perlawanan. Kalau tidak ada revolusi Islam Iran, tidak ada yang namanya kebangkitan yang dipimpin oleh ulama agung, Imam Khomeini, yang dilanjutkan oleh Imam Ali Khamenei, maka tidak akan ada itu namanya Venezuela, Korea Utara, Cina, Rusia, itu tidak akan pernah muncul ke permukaan. Sehingga inspirasi perlawanan, inspirasi melemahkan hegemoni dan kejahatan Amerika, ya adalah Iran. Ini yang sangat disadari betul oleh mereka, sehingga mau nggak mau, rezim Zionis harus diperkuat dalam bayangan mereka. Dan caranya adalah dengan tadi melalui perang tuna. Kalau stick and carrot sudah nggak efektif sekarang. Ya, mereka menginginkan Suriah, malah Suriah sekarang bangkit, makin kuat. Yaman mampu memproduksi sendiri semua persenjataannya yang canggih. Mereka kebingungan, nggak perlu lagi kata Jenderal Iran, Yaman nggak bergantung lagi secara persenjataan dengan Iran. Palestina kemarin memamerkan ya, Jihad Islam dan Hamas memamerkan senjata-senjata dan drone terbaru mereka yang anti Iron Dome. Ini kan satu tekanan fakta yang luar biasa yang mau tidak mau harus dikecokkan dengan normalisasi lagi. Jadi lebih sebagai balancing untuk mengaburkan fakta-fakta perlawanan. Itu mungkin bagian yang saya lihat. Ya, memang benar apa yang disampaikan Rahbar yang dikutip oleh Ustadz Abdillah tadi ya, bahwa normalisasi hubungan dengan negara manapun itu tidak akan sedikit pun memperlambat kehancurannya rezim Zionis Israel. Seperti itu ya Ustadz Abdillah ya. Dan kita memang melihat sepertinya ya status normalisasi ini tidak akan mengubah timeline kehancurannya rezim Zionis Israel yang akan terjadi dalam masa waktu dekat ini, karena kita tahu bahwa ya panggungnya rezim Zionis Israel itu ya di panggung diplomasi, di panggung media, eksistensinya pun di dunia itu. Sedangkan di dunia nyata lain ceritanya. Mereka sedang digerogoti dari dalam, mereka perpecahan di dalam, kemudian perlawanan semakin keras dari khususnya dari dalam wilayah penjajahan, kawasan penjajahan di Palestina sekarang ini kan. Mereka banyak sekali menyerang misalnya Nablus, kemudian Hebron dan sebagainya. Semakin buas di kawasan tepi barat ya, begitu. Mereka lebih banyak sekali membunuh orang dalam tahun ini, hampir semuanya di tepi barat. Mereka melakukan pembunuhan, pembantaian terhadap orang Palestina di situ. Itu pun tidak akan menyurutkan perlawanan di tepi barat, mungkin akan semakin keras ya. Mungkin itu yang akan kita lihat dalam waktu dekat ini, begitu ya Ustadz Abdillah ya. Iya,
Saya tertarik untuk menanggapi dengan apa yang juga ditegaskan oleh Sayyidina Khamenei kemarin itu, bahwa kan beliau kan menyampaikan ceramahnya juga dalam rangka memperingati Maulid Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara yang beliau ucapkan adalah bahwa di antara jasa besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengenalkan umat manusia pada kehidupan. Dan itu pun bukan hanya pada kehidupan sebentar yang di dunia ini, tapi Rasul mengenalkan umat manusia pada kehidupan abadi pasca kehidupan dunia. Nah, ini sebenarnya masalah yang sangat penting. Ya. Seakan-akan hal-hal biasa kan, kita ngomong akhirat, ngomong kehidupan abadi, seakan-akan adalah hal yang sepele. Padahal justru inti kekuatan itu ketika seseorang punya keimanan akan adanya kehidupan pasca kehidupan dunia. Disinilah orang kemudian mau berkorban. Disinilah orang kemudian mau menjadi martir. Disinilah orang kemudian mau mempertaruhkan apa saja yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka kenal pada kehidupan yang hakiki. Kata Sayyidina Khamenei, di antara hak yang paling penting hak manusia adalah hak hidup. Ya. Tapi hak hidup di dunia itu, kalaupun ada orang yang menyelamatkan kita dari kematian di dunia, itu dia akan mengembalikan hidup kita, dan hidup kita berapa lama lagi? Tetap orang yang selamat dari kematian ketika diselamatkan oleh orang lain, toh hidup di dunia ini pun tidak kemudian dia akan hidup kembali, enggak. Besoknya dia bisa terkena serangan jantung. Besoknya dia bisa terlibat pada kecelakaan dan kemudian mati. Padahal kemarinnya baru diselamatkan dari kematian. Artinya Rasul ini memberikan kepada kita pemahaman tentang adanya kehidupan hakiki, kehidupan abadi pasca kehidupan dunia. Dan keyakinan inilah, keimanan inilah yang membuat generasi dan bangsa itu mau berkorban melawan para penjajah dan para agresor. Dan mereka tidak peduli dalam perlawanan ini apakah mereka akan mati atau mereka akan tetap hidup. Ini yang kemudian prinsip ini yang kemudian membuat takut para pelaku kezaliman dan penjajahan. Karena itu kalau kita lihat sekarang ini mereka ketika berhadapan dengan negara seperti Iran sebagai contoh umpamanya, mereka sudah ketika dengan kekerasan sudah tidak berhasil, dengan konspirasi sudah tidak berhasil, dengan apa namanya itu isu-isu politik tidak berhasil, akhirnya mereka berusaha untuk mengusik masalah keimanan masyarakat dan bangsa ini. Ternyata kekuatan bangsa dan masyarakatnya adalah pada keimanan. Karena itu kemudian mereka meracuni masyarakat Iran dengan isu-isu murahan seperti masalah-masalah pornotopia. Ya. Jadi satu-satunya senjata mereka sekarang ini bagaimana mereka menggerakkan ya sebuah upaya agar anak-anak muda Iran, para wanita Iran ini kemudian mereka dikenalkan pada kehidupan yang hedon, kehidupan yang free sex, kehidupan di mana para wanita bebas mengekspos apa namanya itu kecantikannya, kemolekan tubuhnya dan lain sebagainya. Dan memang ini adalah salah satu celah bagi setan untuk merusak sebuah bangsa dan rakyat. Tapi ini pun juga tidak akan berhasil. Meskipun berhasil menciptakan beberapa kerusuhan di sana sini di Iran, tapi lagi-lagi mereka gagal menjalankan upaya jahat ini. Tapi ini menunjukkan bahwa betapa mereka sudah sampai pada titik lemah sehingga mereka harus menggunakan isu-isu lama seperti pornotopia. Saya kira. Baik, terima kasih Ustadz Abdillah, luar biasa seperti biasa. Dan Ustadz Bang D di sana, terima kasih sudah bergabung bersama saya pada malam hari ini melalui saluran Zoom ya, dan juga pada pemirsa yang sudah meramaikannya. Ada Afif Boy, ada Ahmad Sulfi Fafiru, kemudian ada Atos Alatos yang sudah meramaikan di live chat ini. Pemirsa seperti biasa jangan lupa untuk bergabung kembali insya Allah minggu depan. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasinya. Dan ketika bergabung dalam bincang berita ini, kirimkan komentarnya, kirimkan pertanyaannya, diskusinya juga di kolom live chat itu ya. Terima kasih. Insya Allah minggu depan kita nggak vakum, kita akan tayang minggu depan live bersama saya Ustadz Abdillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Bang D, insya Allah bisa berjumpa secara langsung juga minggu depan. Insya Allah selamat sampai rumah juga setelah dari Makassar. Amin. Bang D.
Baik, sekian dari kami di Maula TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.